like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dan penuh romansa dari sudut-sudut negeri. Cerita ini mengandung unsur dewasa ringan dan inspirasi kehidupan yang menyentuh hati. Selamat menikmati. Kisah dimulai di pinggir jalan kecil yang menanjak menuju kawasan pegunungan di Jawa Barat. Berdiri sebuah warung kopi sederhana berdinding bambu dan beratapkan seng. Warung itu bukan warung sembarangan. Bukan karena kopinya yang luar biasa, atau roti bakarnya yang renyah, tapi karena satu alasan yang membuat semua pria di kampung maupun dari luar kota rela datang jauh-jauh. Sari, si penjual kopi Bahenol yang jelita luar biasa. Sari bukan hanya cantik, tapi punya daya tarik yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya semampai, lekuk tubuhnya menggoda, tapi senyumnya, itulah yang membunuh pelan-pelan hati para lelaki. Ia mengenakan kebaya tipis dan celana jeans ketat setiap harinya, menyajikan kopi dengan gerakan lemah gemulai yang mampu membuat waktu serasa berhenti. Tapi siapa sangka, di balik tubuh montok dan wajah memesona itu, Sari menyimpan luka dan mimpi yang belum usai. Warung kopi milik Sari ramai setiap pagi hingga menjelang maghrib. Tapi Sari tidak pernah melayani lebih dari sekadar menyajikan kopi. Ia tahu betul batasannya. Meski sering digoda, ditawar bahkan dirayu dengan mobil dan uang, ia tetap menjaga dirinya. Sari adalah janda muda. Suaminya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu, ia bertekad membuka warung kecil peninggalan almarhum di pinggir jalan. Warung itu awalnya sepi, sampai para supir truk dan tukang ojek melihat Sari pertama kali dan kisahnya menyebar. Namun, pagi itu ada pelanggan baru. Lelaki tampan, berkulit bersih, berkemeja rapi dengan jaket motor trail tergantung di bahunya. Dia duduk di sudut, menatap Sari bukan seperti pria-pria lain. Mata itu dalam, hangat, dan tanpa maksud kotor. Namanya Raka. "Mbak, kopinya enak sekali," kata Raka sambil tersenyum. Sari mengangguk sopan. "Terima kasih, Mas. Baru pertama ke sini." "Iya, saya kerja di bidang pariwisata, suka cari spot-spot kopi lokal. Tapi ini, luar biasa. Bukan cuma kopinya," katanya dengan tatapan tulus. Sari tersenyum kecil. "Saya yang racik sendiri." Hari-hari berikutnya Raka terus datang. Kadang pagi, kadang sore. Ia tak pernah menggoda. Ia hanya duduk, pesan kopi, dan sesekali ngobrol tentang musik, alam, dan impian. Mereka mulai dekat, tapi Sari tahu, ia bukan perempuan yang mudah percaya pada cinta lagi. Namun, Raka berbeda. Ia sabar, perhatian, dan selalu memuji warung Sari, bahkan menawari bantuan membuatkan spanduk dan akun Instagram. Di suatu sore, hujan turun deras. Warung Sari sepi. Raka datang basah kuyup, duduk tanpa bicara. "Mas, kenapa?" tanya Sari sambil mengeringkan rambut pria itu dengan handuk kecil. "Aku mau jujur. Aku bukan cuma cari kopi. Aku datang karena kamu." Beberapa orang kampung mulai bergunjing. Sari makin sering jalan sama lelaki kota itu. Namun Sari tak peduli. Untuk pertama kalinya ia merasa hidup kembali. Warungnya jadi makin ramai karena akun Instagram @kopibahenolvibes yang dibuat Raka viral. Banyak anak muda mulai berdatangan. Tapi Sari tetap menjaga prinsip. Ia tetap mengenakan bajunya yang menggoda, tapi ia tahu batasnya. Ia pernah berkata, "Bahenol bukan berarti murahan. Aku menjual kopi, bukan tubuhku." Dan itu membuat Raka semakin menghormatinya. Suatu hari, mantan mertua Sari datang ke warung, marah melihat Sari berpacaran dengan orang baru. "Kamu bikin malu keluarga anakku. Lihat bajumu, lihat laki-laki itu." Sari menangis, tapi Raka berdiri. "Bu, Sari wanita paling kuat yang pernah saya kenal. Dia bukan sembarangan.
Dia bukan sekadar tubuh yang ibu lihat. Dia adalah pemilik warung kopi yang membuat hidup saya kembali berarti, ucap Raka lantang. Mertua Sari pergi dengan kecewa. Tapi hari itu, Sari dan Raka saling menatap lama. Mereka tahu, dunia mungkin tak selalu mendukung mereka, tapi mereka punya satu sama lain. Langit mendung menggantung di atas warung kopi, kopi Bahenol, tapi suasana di dalam warung tetap hangat. Sari duduk di bangku kayu panjang, memandang hujan dari celah-celah bambu sambil menggenggam cangkir keramik hangat. Di depannya, Raka sibuk dengan laptopnya, mendesain brosur untuk acara pembukaan cabang kedua di kaki Gunung Puntang. Iya, kita sudah mulai ditawari investor, Sar. Tapi aku pengin semua tetap bernapas alami. Aku nggak mau ini berubah jadi sekadar bisnis, ujar Raka sambil menyeruput kopinya. Sari tersenyum kecil. Aku juga nggak mau kehilangan ruhnya. Warung ini lahir dari luka. Dan sekarang, tumbuh karena cinta. Mereka saling pandang, tapi tak ada yang berkata-kata lebih jauh. Sari tahu, rasa itu tumbuh, tapi luka masa lalu membuatnya hati-hati. Ada bagian dari dirinya yang masih takut, yang merasa tak pantas bahagia terlalu cepat. Terlebih, desas-desus dari warga tak pernah benar-benar hilang. Beberapa ibu-ibu kampung masih bergosip. Pantas saja warungnya ramai, pakaian saja masih seperti gadis panggilan. Tapi katanya si Raka itu serius, ya. Siapa tahu, cuma numpang tenar lalu ditinggal. Sari mendengar semuanya, tapi dia diam. Ia lebih memilih membalas dengan kerja keras dan ketulusan. Dalam diamnya, ia menanam benih harapan baru, bahwa hidup bisa memberinya kesempatan kedua. Malam itu, saat mereka berdua menyusun rencana promosi, Raka menatapnya dalam-dalam. Sari, kamu percaya kalau cinta bisa sembuh? Sari menatap keluar jendela. Hujan mulai reda. Bukan cinta yang harus sembuh, Mas. Tapi orang-orang yang pernah dilukai, yang perlu belajar sembuh. Beberapa minggu kemudian, suasana mendadak berubah. Di suatu pagi saat warung mulai ramai, datanglah seorang pria dengan jaket kulit lusuh dan wajah penuh keraguan. Sari yang tengah menyapu teras, terdiam gemetar. Pria itu adalah Bayu, adik dari almarhum suaminya. Ia pernah dekat dengan Sari. Bahkan diam-diam menyimpan rasa sebelum kakaknya menikahinya. Dulu, Bayu sering membantunya di warung saat baru ditinggal mati. Tapi sejak kehadiran Raka, ia pergi begitu saja tanpa kabar. Aku lihat warungmu makin besar, Sar, ucap Bayu dengan suara pelan namun getir. Iya, alhamdulillah, masih bisa bertahan, jawab Sari pelan. Mereka bilang kamu berubah. Bajumu, caramu ngomong, bahkan caramu senyum. Aku datang bukan mau menghakimi, cuma pengin lihat sendiri. Sari menarik napas panjang. Aku tetap Sari, Bedanya sekarang aku nggak mau hidup dalam bayang-bayang orang lain. Termasuk kamu. Bayu terdiam. Dan lelaki itu, kamu cinta dia? Sari menatap tajam. Dia tidak mencoba mengubah aku. Dia menerima aku yang sekarang. Termasuk semua luka dan caraku memilih berpakaian, caraku menyajikan kopi, caraku bertahan hidup. Beberapa pelanggan menyaksikan percakapan itu dari dalam warung. Suasana menjadi hening sejenak. Bayu hanya tersenyum pahit, lalu pergi tanpa pamit. Sore harinya, Raka datang membawa 2 tiket seminar bisnis kopi di Jakarta. Namun Sari masih terlihat murung. Kamu nggak suka rencana kita? Tanya Raka. Bukan itu, tapi masa laluku terus datang, Mas. Kadang aku takut terlalu rusak untuk jadi pasanganmu. Raka menggenggam tangan Sari, hangat dan kuat. Sari, kamu bukan rusak. Kamu sedang bertumbuh. Dan aku di sini bukan untuk mengangkat kamu, tapi menemani kamu naik bersama. Air mata Sari mengalir. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa layak dicintai sepenuhnya.
3 bulan kemudian, warung Kopi Bahenol punya cabang baru di lereng gunung. Tapi bukan di bawah perusahaan besar. Bukan di Jakarta, tapi milik Sari dan Raka sendiri, dibangun dengan hasil kerja mereka berdua. Raka memilih mundur dari pekerjaannya dan membuka pelatihan gratis bagi para ibu janda dan perempuan muda di kampung untuk belajar membuat kopi, mengelola keuangan, bahkan pemasaran online. Sari jadi pengajar tetap, dengan senyum dan kebaya yang tetap ia kenakan dengan bangga. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang dan bertanya, "Mbak Sari, kenapa tetap pakai nama Kopi Bahenol? Bukannya itu terkesan, menggoda?" Sari tertawa kecil. "Bahenol itu bukan aib. Itu anugerah. Aku pernah dipandang sebelah mata karena tubuhku. Tapi dari tubuh ini, aku bangkit. Aku berdiri, dan aku menyeduh rasa yang tidak bisa dibeli. Cinta, luka, dan ketulusan." Di belakangnya, Raka memandangnya bangga. Bukan karena tubuhnya, bukan karena kopi buatannya, tapi karena keberaniannya untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih telah menonton cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.